Okay, hi, welcome to this video where I am going to talk about my roadmaps of my plan. Oke, jadi gue bakal ngomongin tentang roadmap plan gue. Sebelumnya gue udah bikin roadmap goals buat pasca kuliah dan pasca kuliah pokoknya gue pengen jadi pengusaha dan ya ini kurang lebih roadmapnya kayak gini. Nah tapi sekarang harusnya gue pengen bikin roadmap buat jadi influencer alias sosial media ya. Jadi jadi gini, gue punya selain tujuan buat jadi pengusaha, gue juga pengen jadi influencer. Oke. Dan karena gue sekarang lagi males bikin roadmapnya, lebih baik gue simpan via audio dan video ini ketimbang gue nggak bikin sama sekali dan gue doom scroll. And it is more fun to talk like this instead of bikin ulang roadmaps karena capek, karena gue males, gue ngantuk. So instead of gue tidak melakukan apa-apa, mending gue ngomong. Ini sebenarnya agak-agak brainstorming ya, kayak what things should I do in the future in order to accomplish my plan untuk menjadi seorang influencer. Oke. Pertama-tama, kenapa gue pengen jadi influencer? Gak usah gugup kamera lah bro, jawab aja. Kenapa gue pengen jadi influencer? Iya, gampangnya karena satu, fame. Kedua, emang gue suka ngajar. Sebenarnya gue kalau dipikir-pikir mirip sama Jerome ya, karena passion dia ngajar. Dan iya gue ini NPD nggak sih hitungnya, tapi gue emang kalau dilihat-lihat kayak Jerome yang jokesnya bapak-bapak ish, ya gue juga kayak gitu. Dan intinya gue passionate di ngajar, sharing, self improvement things like that, atau pembelajaran. Ya kayak intinya gue demen ngajar. Kedua fame, ketiga wealth. Dan ya udah sih, sebenarnya itu aja. Dan juga dengan lu punya personal branding jadi content creator, ibaratnya tuh kayak lu jadi punya semacam portofolio yang menunjukkan bahwa lu orangnya positif, lu orangnya suka mengajar, lu berpengetahuan banyak. Intinya kayak gitu. Intinya selain ketiga faktor tadi, gue juga pengen ngebuat personal brand dimana nantinya lebih gampang buat gue bisa join organisasi, buat nyari koneksi, buat nyari kerja. Ya karena gue udah nge-frame diri gue sebagai orang yang positif dengan apa yang bakal gue sampaikan. Karena ketika nanti gue jadi influencer yang pengen gue jadi itu bukan influencer nggak jelas, tapi emang tujuan utama itu di sharing self development or self growth, pembelajaran. Dan sebenarnya kok dibilang gue pengen membawa misi yang mulia, enggak ya, gue juga nggak tahu kenapa. Emang gue jujur ingin dan passionate buat membawa tema-tema kayak self improvement, olahraga, terus well-being, dan ya pokoknya hal-hal positif gitu. Bahkan kayak pembelajaran kayak nanti misalkan gue belajar saham, gue belajar bahasa Inggris, gue belajar bisnis, gue mau share itu semua ke orang lain bro, bukan karena duit. Iya emang mungkin ada faktor duit, cuma sumpah demi Allah deh, gue nggak ngerti, senang aja gue sharingnya ke orang lain gitu loh. Jadi kayak iya bang, passionate. Oke, so that's it. Tadi kita bahas apa aja sih? Kenapa pengen jadi, dan apa yang harus gue lakukan? Karena jujur belum ada roadmap, jadinya kemungkinan besar gue sukses. Karena belum ada roadmap, mungkin bakal belum jadi super jeli dan super terarah gue bakal mau ngapa-ngapain aja. Cuma yang jelas, lo harus konsisten upload konten, even that you're not having an iPhone yet or even good quality kamera. Dan lu bisa aja akal-akalin kayak, hey, gue Rasya, dan walaupun gue gak punya iPhone, tapi gue berencana buat tetap konten blablabla. Iya emang dari awal nggak perlu FYP dulu, nggak perlu banyak yang nonton. Bahkan kemarin di video kemarin di Rasya Produktif, yang asal konten gue buat slideshow aja,
view-nya banyak, like-nya banyak, di mark bahkan. Lu nggak butuh iPhone bro sebenarnya. Itu tuh cuman nafsu lu doang pengen iPhone. Sebenarnya bisa aja lu sharing ilmu-ilmu, terutama lu bisa ngedit, lu nemu CapCut yang murah, lu bisa ngedit di laptop lu sekarang, bahkan lu bisa shoot video di laptop lu punya kamera sekarang, dengan dalih bikin video-video kayak tema-temanya emang sengaja burik, atau enggak ya pakai handphone kayak kemarin, atau ya lu bisa minta bantu teman lu buat rekamin dan lu keluar modal buat ngerekam. Ya kayak ya udah lu bantu gua rekam, ntar gua bayarin pakai mie ayam 10.000 ya. Iya, harus ada yang dikorbankan. Kalau di ekonomi kemarin kita belajar namanya biaya peluang, cost of value ya, trade offs. Iya, lu emang harus mengorbankan sesuatu. Dan untuk secara jelasnya gue harus ngapain, itu gue harus sering konten, harus terus nulis ide konten, nulis eksekusi. That's the only way if you want to build your personal branding and if you really want to be a social media influencer. Mungkin gini, itu gue udah bahas tentang kenapa gue pengen, terus nanti gue harus ngapain. Sebenarnya udah jelas banget ya: scripting, editing, posting, pre-production, execution, dan nanti ya analisa. Ya cuma mungkin apa yang gak bikin lu sampai sekarang gak gerak-gerak, bukan cuma di ini deh, di segala hal, karena lu belum ngerti output yang bakal lu dapetin. Dan lu nyadar gak sih, selama ini tuh kayak banyak kesempatan yang kalau lu sebelumnya udah ngelakuin, itu harusnya bisa jadi snap point lu. Kayak kalau dari sebelum-sebelumnya lu udah jadi social media influencer, mungkin lu dari masuknya lu ke UB ini, lu bisa kenal lebih banyak orang. Itu jadi kayak hal-hal yang udah lu bangun sebelumnya yang biasa aja, itu bisa jadi potensial jadi kayak exponential growth tiba-tiba brak. Dan lu miss that out karena lu nggak ngejalanin itu. Tapi sekarang udah tahu kan, kalau lu berani buat mulai, berapa gila output yang bakal lu dapetin. Intinya kita sebagai orang ekonom, sebagai ekonom tuh harus goals oriented, output oriented gitu. Kayak kalau lu emang gak dikendalikan oleh tujuan dan juga output, iya lu gak bakal punya ambisi buat ngelakuin itu, men. Lu harus punya clear goals, clear output yang lu setiap hari, mungkin nanti gue pajang ya, gue bikin frameworknya besok, atau kayaknya gak mungkin hari ini, tapi besok kayak insya Allah gue pajang biar gue bisa tahu, kayak biar lu nggak males. Lu males tuh kan karena lu nggak mendapat benefit dari apa hal yang lu lakuin kan. Dan dengan lu nanti mengetahui output apa yang bakal lu dapetin kalau lu bisa jadi great influencer, ya lu pasti bakal sukarela ngelakuin itu dong, karena lu tahu benefit ganjarannya itu jauh lebih besar daripada kalau lu nggak ngelakuin. Ya lihat saya aja kayak itu. Kalau lu sebelumnya udah punya akun, udah jadi influencer di Rasya Produktif, lihat saya, lu udah punya 20.000 followers, lu bakal kena respect sama orang. Oh anjir, ini Rasya, gue mau kenalan sama dia. Ya karena pada nyatanya orangnya kayak gitu. Orang mau kenalan sama lo kalau lu punya value. Kalau lu nggak punya value, ya ngapain kenalan sama lu, anjir, gak ada gunanya. Makanya sekarang mungkin gue agak struggle di pertemanan ya, karena gue I don't have something to offer. Iya, kalau sebelumnya gue gym, gue nge-branding diri gue sendiri sebagai orang yang workout, itu gila, lumayan banyak yang attract gue. Entah itu nanya atau kayak nge-gym Uber, itu attract orang banyak. Padahal lu posting biasa doang kan, posting progress yang gak diedit. Gimana kalau lu ngedit niat sharing? Ya itulah dampak dari lu nge-branding diri lu, dan lu punya sesuatu yang bisa lu pamerkan ke orang bahwa lu itu valuable, dan lu nggak jadi NPC. Makanya itu dia, lu harus output oriented. Lu harus tahu keuntungan dari lu ngelakuin ini tuh apa, jadi lu nggak bakal males.
Ya kurang lebih kayak gitu ya. Ini idealnya gue, pasti idealnya gue ngomong, biasanya gue sering banget kalah sama apa? Oke, 2 poin terakhir gue bakal ngebahas tentang weakness dan juga cara mengatasinya. Ya jadi ya gampang banget, weakness gue cuman satu dan itu mengakar ke semuanya, yaitu social media and procrastination. Yang mana ya jujur dari dulu gue selalu ngomong kayak perlahan-lahan gue nemu caranya. Ya kayaknya gue udah hatam sama caranya sebenarnya, cuma gimana cara lu mengendalikan diri aja. Ya ini rumusnya cuma satu tadi, lu harus target oriented, lu harus tahu benefit yang lu dapatkan ketika lu ngelakuin ini. Jadi kayak menanamkan ke diri, oh kalau gue ngelakuin, gue bukan tersiksa karena ini, tapi gue mendapatkan benefit karena gue akan semakin dekat dengan tujuan gue yang gue pengenin, yang bakal gue dapetin. Yaitu gue udah punya gambarannya tapi tetap males, ya gimana? Ya pindah environment. Selagi lu di UB, lu punya fasilitas yang tiap hari lu bisa manfaatin, kayak perpus, even public space. Ya kayak lu nggak bisa, lu diem di kos tuh nggak bisa, mati diem di kos itu. Lu nggak bakal gerak, lu nggak bakal belajar, lu nggak bakal nulis, lu nggak bakal ngerjain tugas. And that's fact. Kalau lu mungkin lu bisa mengerjakan beberapa hal di sini, cuma nggak bakal seproduktif kalau di luar yang emang tujuan utama lu adalah belajar, kerja. Ya kalau di kos, ya deket dengan kasur, gampang banget buat istirahat, buat doom scroll. Gue nggak bisa nyalahin hal itu karena mungkin itu udah tertanam banget. Dan satu-satunya cara buat gue keluar dari ini ya pindah tempat. That's the only thing that you need. Selain itu ya bisa lu sambil digabungin dengan cara kayak ngebatasin social media usage lu tiap hari, lu bikin challenge. Ya it does work a bit, kayak ngebantu ngurangi intensitas yang lu lakukan di kos gitu. Cuma ya kalau lu mau maxing out productivity, balik kampus ke perpus. Sebelum kampus bahkan besok ke perpus. Kalau paginya gue nggak capek, gue mau workout dulu, habis itu gue ke perpus, habis itu kelas belajar sampai asar, ke perpus lagi kalau lo nggak capek gitu. Ya udah sih, sama terbiasa melakukan hal susah. Kayak gue tahu kenapa semakin lama semakin ini adalah akar permasalahan yang gue sebenarnya tahu, cuma ya buat nge-fix-nya nggak segampang itu. Yaitu dengan cara growing your bagian otak itu yang David Goggins bilang itu prefrontal cortex, I don't know, pokoknya itu otak yang bekerja untuk tentang willpower. Jadi semakin lu sering melakukan hal-hal yang lu nggak mau, hal yang nggak nyaman, semakin gede otak itu bakal berkembang gitu. Jadi kayak mungkin gue tahu penyebab kenapa sampai sekarang gue sering bermalas-malasan, karena itu udah habit yang gue bawa 3 bulan lalu pas libur kemarin. Gue bener-bener sering nunda-nunda, gue sering bermalas-malasan, yang itu menyebabkan otak gue shrinking. Bagian otak gue shrinking dimana gue nggak, bagian-bagian yang dimana gue rajin, gue willpower gue tinggi buat overcoming obstacle, itu mengecil. Dan gue nggak mau harus membesarkannya perlahan lagi dengan melakukan hal-hal yang lu nggak mau, hal-hal yang lu nggak suka. Ya ini gampang, easier said than done. Cuma satu-satunya cara, ini kuncinya. Kalau otak lu nyuruh lu tidur, ras tidur, nggak usah scroll, ikutin. Sekali lagi, easier said than done. Tapi gue percaya lu bisa, Syed. Gue percaya lu, walaupun sering gagal, pasti lu bisa. Lu pasti kayak ngerasain lah, sering jatuh, tapi lu bisa lah, ujung-ujungnya lu pasti bisa. Percaya sama gue, walaupun easier said than done. Next time atau malam ini, ketika lu udah nggak ada tujuan apa lagi, bla bla bla, tidur. Oke, gue tidur. Stop scroll. Oke, gue stop scroll. Nyuci. Oke, gue nyuci. Done. Emang susah sih, pasti ada beberapa hal yang pasti bakal lu kelewat karena lu belum terbiasa buat ngelakuin hal susah. Tapi dengan setidaknya mengikuti 1-2 hal sehari aja, lama-lama lu, nah ini juga nih, selain ngikutin kayak gitu, lu nggak bisa belak-belakan. Bad habit lu itu terbuat atas hal yang terakumulasi selama berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, dan lu pengen hal itu hilang dalam 1 hari 2 hari. Oh no way bro. Ya,
emang lo harus sabar dan nikmati jatuh bangunnya. Tapi buat memperkecil kemungkinan lu gagal terus, yaitu dengan step by step alias kaizen, 1% better each day. Lu nggak harus satu hari blok. Itu tuh kelemahan gue tuh, egonya tinggi. Gue pengen sehari besok gue langsung produktif 100%, but that's not how it works. Lo harus perlahan-lahan menyingkirkan habit lama lo, karena habit lama lo terbentuk dari waktu yang lama, bukan cuma sehari 2 hari. Ya kalau habit jelek lo 1 hari 2 hari kebentuknya, ya lo bisa ngilangin itu 1-2 hari. Tapi kalau berdasarkan hasil perjalanan panjang dan itu terbentuk berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, ya lo harus ngilanginnya juga berminggu-minggu, berhari-hari lah at least. Yeah, so that's it. Untungnya bagi gue jelas, weaknessnya sekarang jelas, penanganannya jelas, tinggal action. Oke? Ya, semangat Rasya. Gue tahu susah, gue tahu lo gagal terus, tapi ya setelah lo terus mencoba lo pasti bisa. Oh by the way, agak curhat dikit ya, look gue belakangan ini agak kurang sih. Rambut gue masih acak adul, harusnya gue cukur supaya lebih ganteng, lebih rapi. Tapi nggak tahu kenapa gue menolak cukur. Mungkin mau hemat ya. Kumis gue juga harusnya dicukur. Dan muka gue mungkin agak bloated karena gue udah jarang olahraga. Tapi gue bisa, dan gue pengen membalikan habit lama gue, yaitu olahraga. Karena gue orang yang tidak pernah menyerah. Dan gue walaupun sering terjatuh, gue harus terus bangun. Ya mungkin jatuh bangunnya orang beda, jatuh bangunnya orang tuh ekstrim. Tapi gue jatuh bangunnya itu yang orang nggak banyak notice, yaitu ya ini gagal sosial media ini. Mungkin buat orang kecil, tapi buat gue gede banget kalau gue berhasil mengatasi ini, menjadi presiden gue anjir. Oke. Oh by the way, ini roadmap goals gue. Aduh. Ntar gue post di akun arsip Rasya. Oke, bye.